Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi kepada kita semua. Saya percaya kalau kita boleh ada di hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Puji Tuhan saudara, sebelum kita lebih lagi melanjutkan aktivitas kita di hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini yaitu andalkan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, arti lain dari andalkan Tuhan yaitu kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan? Karena Dia adalah satu pribadi yang dapat dipercaya dan Dia mampu dan sanggup untuk menolong kehidupan kita semua. Seperti tema gereja kita di bulan ini yaitu bergantung kepada Tuhan. Biarlah kita semua sebagai umat-umat Allah menyadari bahwa dalam menghadapi keadaan dunia hari-hari ini, kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengandalkan kemampuan kita, kalau kita mau mengandalkan kepintaran kita, kita mengandalkan harta apa yang ada pada kita, ini semua terbatas saudara. Bahkan kalau kita melihat di pembacaan kita tadi di Yeremia 17 ayat yang kelima, di situ firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Di sini Alkitab mengatakan bahwa terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kepintarannya sendiri, mengandalkan manusia. Kiranya ini dijauhkan dari kehidupan kita semua ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi biarlah kita semua mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Tuhan sang pribadi yang tak terbatas itu akan memberi pertolongan dengan cara yang ajaib dalam kehidupan kita saudara. Puji Tuhan, kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi di Yeremia 17 ayat 7, itu sudah sangat jelas firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti ditolong oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari satu pribadi ya saudara, yang mengandalkan Tuhan, yaitu Nabi Musa. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 14 dari ayat 1 sampai 31, di situ ketika Musa dan orang Israel menghadapi jalan buntu, sudah tidak ada jalan keluar lagi ya saudara. Di hadapan mereka itu ada laut, dan di belakang mereka itu ada pasukan Mesir yang mengejar dan ingin membunuh pasukan Israel pada saat itu. Tetapi Musa terus bergantung kepada Tuhan. Musa terus mengandalkan Tuhan seperti dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14 di situ firman Tuhan berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Di ayat ini Musa menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Musa percaya bahwa Tuhan pasti menolongnya saudara. Dan kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, Musa taat kepada apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Maka kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan membuka jalan di tengah-tengah laut saudara, sehingga orang Israel bisa melewati laut dengan berjalan kaki. Ini adalah hal yang luar biasa saudara. Di hadapan Musa ada laut, sudah tidak ada jalan. Tetapi ketika mereka menyandarkan kepercayaan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan membukakan jalan di tengah-tengah laut. Di samping kiri kanan mereka itu sebagai tembok. Tembok yang terbuat dari air saudara. Wow, ini adalah hal yang luar biasa. Ketika Allah bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Percayalah saudara,
Saat tiada jalan, ada Tuhan yang mampu membukakan jalan bagi kehidupan saudara. Saudara, percayalah ketika seakan-akan keadaanmu saat ini sudah tidak ada jalan keluar. Mungkin dalam usaha saudara sedang tertutup jalan. Mungkin dalam pekerjaan saudara, dalam pendidikan, bahkan dalam keluarga seakan-akan sudah tidak ada jalan saudara. Mungkin di hadapan saudara sepertinya semua pintu telah tertutup. Berharaplah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, maka Dia Allah yang tak terbatas pasti menolong kehidupan saudara. Dia Allah yang tak terbatas, Dia akan bekerja dalam kehidupan saudara secara ajaib. Ingat, Tuhan pasti menolong kehidupan saudara. Saudara, Nabi Musa tidak pernah berpikir bahwa laut yang ada di depannya itu akan terbelah menjadi jalan. Musa hanya tahu Allah pasti menolongnya. Demikian juga kita hari-hari ini saudara. Cukup kita yakin dan percaya sungguh-sungguh bahwa Allah pasti menolong kehidupan kita semua. Tanpa kita harus bertanya bagaimana caranya Tuhan, bagaimana Tuhan akan bekerja. Tak usah pertanyakan cara Tuhan untuk menolong kehidupan kita, tetapi yakin dan percaya pasti Tuhan menolong kehidupan kita semua. Amin saudara. Puji Tuhan. Tetap percaya Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Tuhan sangat banyak cara untuk menolong kehidupan kita saudara. Dan cara-caranya seringkali itu di luar logika kita manusia. Tetapi itulah Allah kita, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, sanggup mengerjakan dengan cara yang tak pernah terpikirkan oleh kita sebagai manusia. Pesan firman Tuhan pagi hari ini saudara, jangan pernah berhenti untuk selalu mengandalkan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk selalu bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, karena kalau kita berharap kepada manusia, hanya kekecewaan yang akan kita terima. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka cara Tuhan ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Ingat saudara, setiap proses yang kita hadapi pasti ada jalan keluar. Dan Tuhan akan selalu menyatakan mujizatnya kepada kita semua. Puji Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang datang mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa sesungguhnya hanya Engkau satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar di hadapan-Mu karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa kasih setia-Mu terus nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya bangsa Indonesia terus diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa dalam pemilihan umum yang akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja. Kami percaya Tuhan telah mempersiapkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Kiranya dalam pemilihan ini terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya terjadi dengan aman karena Engkau turut bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pelayanan Tuhan yang ada di GPDIC OTW Temanggung diberkati oleh Tuhan. Mulai dari Bapak dan Ibu Gembala sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melangkah di hari ini dengan sebuah kepastian bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Dan kami akan selalu mengandalkan, menyandarkan iman kami, kepercayaan kami kepada Engkau, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dengan pengucapan syukur kami akan melangkah di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.